Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Abdul Aziz Al-Fatih, NIM belakangnya 206, akan mempresentasikan dari mata kuliah komunikasi massa yang sesuai soal yang telah diberikan oleh saudara Bu Istiqomah. Yang pertama yaitu hambatan-hambatan komunikasi massa. Hambatan-hambatan komunikasi massa, setiap proses komunikasi sudah dapat dipastikan akan menghadapi berbagai hambatan, baik itu komunikasi antar pribadi, kelompok, organisasi, dan komunikasi lainnya. Sebagai insan akademia yang berkecimpung dalam ilmuwan komunikasi, sudah sepatutnya kita mengetahui apa saja yang memungkinkan akan menjadi hambatan dalam proses komunikasi kita. Kemudian faktor hambatan komunikasi massa yaitu pesan sulit untuk dipahami, tidak percaya diri, persepsi negatif, gangguan komunikasi, jarak fisik yang jauh antara komunikator dengan komunikan, dan perbedaan bahasa. Komunikasi adalah suatu kegiatan yang menyampaikan informasi dari seorang komunikator kepada komunikan. Proses komunikasi ini dapat berjalan lancar ataupun terhambat tergantung pada beberapa faktor, baik eksternal maupun internal. Dengan mengetahui hambatan komunikasi, maka kita akan menemukan solusi yang tepat agar pesan yang kita sampaikan mampu diterima dengan baik oleh komunikan sehingga proses komunikasi berjalan lancar. Selanjutnya untuk soal yang kedua, 4 model komunikasi massa. 3 model komunikasi massa. Saya salah ketik, yaitu ada model alir 2 tahap, 2 model alir banyak tahap, 3 model Melvin Developer. Yang nomor 4 kita skip aja. Saya mau membahas yang pertama, yaitu model alir 2 tahap. Model ini pertama kali dikenalkan oleh Paul Lazarsfeld, Bernard Bergson, dan Daha Gauze dalam People Choice. Dalam penelitian mereka ditemukan bahwa pesan media massa sangat kecil dalam mempengaruhi calon presiden yang dipilih oleh masyarakat. Mereka lebih banyak dipengaruhi oleh para pemimpin opini, jadi media massa membawa pengaruh pada pemimpin opini. Sedangkan pemimpin opini mempengaruhi pendapat pengikat bersifat antar pribadi. Dalam model ini diterangkan bahwa media massa ini tidak langsung atau mempengaruhi audiens, tetapi melalui perantaran pihak lain. Pihak lain yang dimaksud itu adalah pemimpin opini atau pemuka pendapat tersebut. Model ini didasari oleh bukti bahwa efek media massa terbatas, bahwa masyarakat menerima terpaan media massa secara tidak langsung, yakni melalui perantara atau pengaruh yang mengenai audiens. Tidak disebabkan oleh terpaan media massa, tetapi pihak lain. Pemimpin opini di sini berfungsi sebagai penerusan pesan-pesan media massa. Bahkan pesan-pesan yang diterima audiens sudah diinterpretasikan oleh para pemimpin opini tersebut. Kemudian yang kedua yaitu model alir banyak tahap. Model alir 2 tahap ternyata tidak begitu efektif pada masyarakat. Tingkat buta hurufnya kecil. Masyarakat dengan kemampuan membaca dan menginterpretasikan pesan yang didengar dan dilihat sangat memungkinkan untuk menerima pesan-pesan dari media massa secara langsung. Meskipun tidak berarti mereka tidak menerima pesan-pesan dari pemimpin opini. Oleh karena itu, untuk mencempurnakannya, muncullah model alir banyak tahap. Model ini mengatakan bahwa ada hubungan timbal balik dari media khalayak yang berinteraksi satu sama lain, kembali ke media, kemudian kembali lagi ke khalayak seterusnya. Melalui model alir banyak tahap, pemirsa menerima pesan-pesan media massa bisa secara langsung ataupun tidak. Secara tidak langsung berarti mereka menerima pesan-pesan dari media massa melalui pemimpin opini atau kontak langsung dengan media massa. Bahkan individu bisa mendapatkan informasi dari individu lain. Misalnya, seorang individu menerima pesan melalui pemimpin opininya, kemudian individu itu mencari informasi lain dari individu lain.
atau bisa juga seorang individu menerima pesan dari kelompoknya, tetapi juga bisa mendapatkan informasi lain dari kelompok yang lain pula. Kemudian yang ketiga yaitu model Melvin-Devlur. Banyak model komunikasi massa dibuat dan dikembangkan secara berbeda satu sama lain. Dalam model Devlur, sumber dalam pemancar tidak berada di satu posisi di antara sumber dengan yang mampu menyebarkan pesan-pesan yang dikemukakan sumber. Sementara itu, fungsi penerima pesan adalah sebagai orang yang dikenal sasaran pesan yang disebarkan dan penginterpretasi pesannya. Model ini menekankan fakta bahwa gangguan boleh mencampuri banyak hal dalam proses komunikasi massa dan tidak semata-mata diidentifikasi dengan saluran atau media. Titik utama model ini adalah mencapai berbagai pengertian makan pesan antara sumber dengan tujuan. Kemudian soal yang ketiga yaitu satu teori kontemporer. Di sini saya sudah menjelaskan satu teori kontemporer, tidak usah panjang-panjang. Struktur sosial, kepentingan kelompok dan kelompok-kelompok yang bertentangan. Dari Rolf dan Dahrendorf. Setelah berkutat dengan buku tulisan dari Rolf dan Dahrendorf, konflik dalam masyarakat industri, dan George Ritzer, teori sosiologi dan sosiologi klasik sampai perkembangan terakhir postmodern, saya menyimpulkan bahwa Dahrendorf adalah seorang yang meneliti kembali kepentingan kelompok yang menganut critical theory. Pada bacaan bab 5 mengenai struktur sosial, mengkritik pemikiran-pemikiran dari beberapa filsafat sosiologi. Teori Klaus Marx menjadi alasan yang memberikan latar belakang dari terbentuknya argumen Dahrendorf. Pengertian kelas sendiri adalah kekuatan yang mempersatukan orang ke dalam berbagai kelompok yang berbeda satu sama lain dengan mencapaikan perbedaan di antara mereka. Saya juga menganggap banyaknya pemikiran mengenai pertentangan antara kaum borjuis dan proletar adalah salah satu landasan dasar bagaimana guna memulainya kegiatan penelitiannya. Pemikiran dia termasuk antithesis terhadap pemikiran tesis Karl Marx mengenai kapitalisme, di mana kaum borjuis yang minoritas memiliki kekuasaan lebih tinggi dibandingkan kaum proletar yang mayoritas. Karena pada dasarnya kaum buruh kerja keras untuk memenuhi kepentingan kaum borjuis agar bisa mendapatkan bayaran untuk kelangsungan hidupnya. Hal inilah penentangan terhadap kaum borjuis. Jika dilakukannya penelitian akan membentuk sebuah tesis baru. Proses inilah yang digunakan Dahrendorf untuk membentuk suatu teori baru bertujuan untuk memperbaiki pemikiran-pemikiran sebelumnya. Kemudian soal yang nomor 4 yaitu satu teori normatif media. Teori normatif media lahir dari dua kubu yang saling berhubungan, yaitu kubu libertarian dan kubu otoritarian. Libertarian radikal dalam libertarianisme, objek yang baik dan rasional yang maka keberadaan media tidak perlu diatur, merupakan penganut force amandemen absolutis. Mereka yang percaya dalam arti keter bahwa media harus benar-benar tidak harus atau bebas. Kedua, otoritan menempatkan segala bentuk komunikasi di bawah kontrol oleh pemerintah atau pihak yang memiliki otoritas. Kontrol dirasa perlu untuk menjaga dan mempertahankan ketertiban sosial. Mungkin itu saja presentasi dari saya tentang hambatan komunikasi dan yang itu sesuai soal yang diberikan oleh Bu Istiqomah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.